Hanya karena batuan kerikil ini, kota Tanjung Balai di Sumatera Utara mengalami banjir bandang yang menyebabkan kerusakan pada rumah-rumah, lahan pertanian, dan infrastruktur. Pertanyaannya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Banjir masih merendam desa Sei2 Hulu, Asahan, Sumatera Utara. Banjir setinggi 1 meter lebih ini terjadi di desa Sei2 Hulu, Kecamatan Simpang 4, Asahan. Seperti inilah di lokasi banjir di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, terdapat muara Sungai Asahan yang menjadi salah satu jalur penting bagi transportasi dan perekonomian, serta berperan besar dalam kehidupan masyarakat setempat. Masyarakat sering memanfaatkan sungai untuk berbagai aktivitas, seperti transportasi, irigasi pertanian, mencari ikan, dan kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Namun, pada tahun 2023, terjadi banjir di kota ini, yang mengakibatkan aktivitas perekonomian menjadi lumpuh dan banyaknya rumah yang terendam. Lahan pertanian rusak dan infrastruktur mengalami kerusakan yang parah, sehingga memaksa warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Salah satu penyebab banjir ini adalah pendangkalan sungai yang disebabkan oleh penumpukan sedimen seperti batuan kerikil ini yang terbawa dari hulu ke hilir. Akumulasi sedimen tersebut menyebabkan pendangkalan pada hilir dan mengurangi kapasitas sungai untuk menampung air. Sehingga ketika hujan deras datang, air meluap dan menyebabkan banjir. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis guna mengurangi resiko banjir di masa mendatang. Namun, sebelum langkah-langkah tersebut ditentukan, perlu dilakukan kajian sedimentasi yang komprehensif sebagai acuan dalam mengambil keputusan dengan tepat. Dalam kajian ini, fokus utama kami adalah pada aspek topografi dan batimetri untuk memahami bentuk dan kedalaman sungai. Informasi ini sangat penting dalam menganalisis dinamika sedimentasi di sepanjang sungai yang berkontribusi pada penanganan banjir secara efektif. Kita akan menjelajahi 3 sungai utama di wilayah Sumatera Utara, yaitu Sungai Asahan, Sungai Silau, dan Sungai Piasa. Ketiganya memiliki karakter aliran yang unik dan berbeda satu sama lain. Namun, ada satu hal yang menyatukan mereka semua sehingga sungai ini bermuara di Sungai Asahan. Secara administrasi, ketiga sungai ini terletak di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Namun, Sungai Asahan memiliki jangkauan yang lebih luas melintasi beberapa wilayah lainnya, seperti Kabupaten Toba dan Kabupaten Batubara. Untuk memastikan pekerjaan ini berjalan dengan baik, kami membagi kegiatan ini menjadi beberapa langkah kunci. Yang pertama, pengumpulan data sekunder, diantaranya peta citra satelit melalui software SAS Planet yang digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang kondisi lapangan, dan data titik course atau Continuously Operating Reference Station dari website SRGI atau Sistem Referensi Geospasial Indonesia guna memastikan akurasi data pengukuran. Yang kedua, survei lapangan, diantaranya survei topografi yang berfungsi untuk memahami dan mengetahui bentuk permukaan sungai, survei batimetri untuk mengukur kedalaman dan morfologi dasar sungai, survei TMA atau tinggi muka air. Pengukuran TMA ini dilakukan bersamaan dengan survei topografi dan batimetri untuk mendapatkan data ketinggian air pada berbagai titik di sungai. Data ini sangat penting untuk mengetahui kapasitas aliran dan potensi sedimentasi di area tertentu. Dan yang terakhir, survei kamera 360 untuk mendokumentasikan kondisi lapangan secara visual. Selamat datang dalam perjalanan kami yang penuh tantangan untuk melakukan survei kajian sedimentasi di 3 sungai yang mempesona, yaitu Sungai Asahan, Silau, dan Piasa.
Perjalanan dimulai dari Bandara Juanda di Surabaya dan mendarat di Bandara Silangit, kemudian melintasi rute menuju Bali G yang terletak dekat dengan Danau Toba. Tibanya di Bali G, kami menginap di sana. Esoknya, kami langsung melakukan pengecekan lokasi survei untuk mengidentifikasi area yang berbahaya mana saja nih yang mungkin menghambat proses survei nantinya. Waktu semakin sore, kami memutuskan untuk menginap di daerah yang bernama Kisaran. Besoknya, kami melanjutkan mencari tenaga bantu yang akan diperlukan selama survei berlangsung. Kami memutuskan untuk mengunjungi BPBD setempat, mencoba untuk mencari tenaga bantu dan mendapatkan informasi tentang potensi bahaya di daerah ini. Dan ternyata kami belum mendapatkan tenaga pembantu dari BPBD. Kami terus melangkah sambil menghubungi pihak rafting yang dipimpin oleh Bang Syahrul. Untungnya, dengan senang hati beliau menawarkan pemandu dan akomodasi di Pulau Raja, tempat pertama kali kami akan memulai survei. Yang tentunya ini sangat membantu kami dalam perjalanan ini. Mantap Bang Syahrul. Setibanya di Pulau Raja, pengukuran dimulai dengan fokus sungai yang paling panjang, yaitu Sungai Asahan. Di sini kami bertemu dengan pemilik rumah yang akan kami sewa. Om Hendra namanya, yang sangat ramah, orang asli Sumatera yang istrinya ternyata berasal dari Surabaya, sehingga beliau sedikit menguasai bahasa Jawa. Ya, sitik-sitik isolah. Untuk mempercepat proses survei, kami membagi tim menjadi 2 kelompok. Satu tim melakukan survei topografi, sementara tim yang lainnya fokus pada pengukuran batimetri. Kedua tim dilengkapi dengan kamera 360 untuk mendokumentasikan setiap langkah mereka dan mempermudah pengumpulan datanya. Kami melakukan survei di banyak titik, tepatnya di setiap 100 meter. Sungguh amat melelahkan. Dalam survei topografi, tujuan kami untuk memahami elevasi di sekitar 3 sungai tersebut, serta mengumpulkan data elevasi di setiap bangunan yang berdekatan dengan sungai, dan mendata titik benchmark yang sudah ada. Kami menggunakan alat RTK GPS dan menggunakan metode N-trip untuk memastikan data yang dikumpulkan sangat akurat. Selama proses ini, kami menyadari bahwa akomodasi kami harus selalu berpindah-pindah, disesuaikan dengan kemajuan progres survei yang kami capai. Selama di Sungai Asahan, kami menghadapi berbagai kendala, termasuk jalur darat yang sangat amat sulit dilalui, sehingga kami memutuskan untuk menggunakan jalur air. Kami mencari penyedia sampan, sekaligus menggunakan jasa pengemudinya. Perjalanan yang sangat jauh, ditambah dengan banyaknya rawa parit yang luas sekali, membuat kami harus super ekstra hati-hati. Di daerah yang rimbun juga menghalangi sinyal GPS, sehingga kami sering kesulitan dalam mengoperasikan alat ini. Dan yang paling menegangkan, selama pengukuran, kami melihat buaya yang berukuran 2 meter sedang berjemur dengan santuinya di tepian sungai, yang tentu saja menambah sedikit ketegangan dalam perjalanan ini. Benar-benar menguji adrenalin. Lalu kami melanjutkan pengukuran survei berikutnya, yaitu di Sungai Piasa. Di sana kami menghadapi perbukitan yang sangat curam, sinyal GPS yang tidak stabil, dan area yang terendam air akibat hujan semalam. Namun kami bersyukur karena di Sungai Piasa masih ada jalur darat yang dapat kami gunakan. Jadi nggak perlu sewa sampan lagi di sini. Di Sungai Silau, tantangan serupa muncul juga, seperti jarak yang sangat amat jauh, dan kami harus memastikan bahwa kami tidak melewatkan data pada lokasi-lokasi penting seperti PDAM, bendungan, dan jembatan, karena kami tidak mau mengulangi lagi karena jaraknya jauh banget. Kini kita beralih ke survei batimetri. Di sini tujuan kami untuk mengetahui elevasi dasar sungai. Terlebih dahulu kami mencari titik checkpoint untuk naik turunnya perahu nanti, mengingat banyak sekali rintangan yang harus kami hadapi di depan. Rintangan lagi. Survei batimetri ini dimulai dari hilir Sungai Asahan. Kami sengaja mendahulukan bagian sungai yang paling lebar. Lebarnya itu hingga 100 meter. Itu benar-benar gede banget loh sungainya. Selama pengukuran, kami menggabungkan pengukuran batimetri dan TMA. Jadi, 2 survei ini memang fardu ainnya dilakukan secara bersamaan. Kami memastikan bahwa telah melakukan bercek untuk validasi data, dan tidak lupa kami menggunakan GPS untuk memastikan
memastikan bahwa pengukuran dilakukan dengan tepat, presisi, dan persis di lokasi yang telah ditentukan. Sama seperti tim topografi. Selama 2 minggu di Asahan, tim batimetri juga sering menemui buaya di muara. Mantap sudah. Ketika kami melanjutkan pengukuran di Sungai Biasa dan Silau, kami mengubah rencana menjadi lebih fleksibel untuk memaksimalkan waktu. Karena aksesnya yang sangat amat jauh, perjalanan doang nih ya, sekitar 3-4 jam. Bagian hulu dari Sungai Biasa dan Sungai Silau ini bagian yang paling serunya. Tantangannya melimpah ruah. Udah medannya sulit, berbukit-bukit, arusnya kencang pula. Bener-bener masih natural tempat ini. Untungnya kami dapat bantuan dari tim rafting yang menyediakan perahu dan tenaga untuk mendampingi kami selama survei. Nah, kan gini jadi seru kan ya, berasa ada libur-liburannya gitu. Namun tetap saja kami sering menghadapi masalah dengan alat. Kenapa? Karena vegetasi yang ada sangat rimbun di daerah ini. Begitu mengganggu sistem kerja GPS kami. Sinyal, woi mana sinyal? Ini hilang semua sinyal ini. Belum lagi benturan dengan berbatuan yang gede-gede memaksa kami untuk sering berhenti buat ngecek ini alat masih berfungsi normal apa tidak ya. Selain itu, banyaknya spot-spot dangkal yang mengganggu jalannya mesin perahu kami hingga kami terpaksa melakukan servis berkali-kali. Wah, capek kuadrat sudah. Bahkan ini bagian yang paling tidak bisa dijelaskan lah ya. Tapi intinya seperti ini. Akhirnya kami harus mendayung sendiri perahunya selama 20 hari terakhir. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Hitung-hitung olahraga. Meskipun di perjalanan kami penuh dengan tantangan dan keseruan, kami merasa bersyukur dan bersemangat karena proses survei kajian sedimentasi ini akhirnya selesai dengan target yang sudah ditentukan. Halo, nama saya Nabila Alia, tim pengolahan data kajian sedimentasi Sungai Asahan. Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan gambaran rinci tentang kondisi sedimentasi ketiga sungai, yaitu Asahan, Silau, dan Piasa. Pertama, saya mengolah data lapangan yaitu data topografi, batimetri, dan tinggi muka air yang telah diambil oleh tim survei menggunakan software ArcGIS. Setelah data terkumpul, langsung dilakukan interpolasi data untuk mendapatkan peta kontur yang detail dari ketiga sungai. Yang kedua, olah data cross-section, long section, dan peta situasi yang dilakukan menggunakan software Excel dan AutoCAD. Data yang disurvei terlebih dahulu diolah di Excel, yang mana setelahnya akan diinput ke dalam AutoCAD. Tujuan dari adanya data ini adalah untuk mengetahui secara detail kondisi geologi dan juga keadaan lapang dari ketiga sungai tersebut. Untuk kamera 360, data diolah menggunakan software Insta360 hingga output yang dihasilkan merupakan tampilan interaktif, jernih, dan 4K, sehingga kita bisa melihat kondisi lapangan dengan sangat jelas dan juga detail. Kajian sedimentasi menjadi acuan yang penting dan valid untuk menentukan kebijakan yang tepat di Sungai Asahan. Ibarat seorang dokter yang perlu mendiagnosis penyakit sebelum memberikan obat, kajian ini memungkinkan kita untuk memahami kondisi sungai secara mendalam. Dengan informasi yang tepat, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat pula untuk mencegah terulangnya banjir di musim hujan yang akan mendatang. Dan dengan tim yang terampil dan profesional, kami juga dapat melakukan kajian sedimentasi dengan cermat dan tepat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kami juga terbuka untuk menjalin kerjasama dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya karena setiap pekerjaan yang kami laksanakan dapat memenuhi hasil sesuai dengan yang telah direncanakan. Dengan dilakukannya kajian sedimentasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan langkah strategis guna meminimalisir terulangnya banjir di masa yang akan mendatang.